Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tema kita pada kesempatan ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah beberapa keutamaan Umar yang harum. Apabila kita ingin menghitung keutamaan dan keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innana nahtaju ila mujalladat. Maka kita akan butuh buku yang berjilid-jilid. Karena keutamaan Umar bin Khattab sangat banyak sekali. Kalau kita ingin sebutkan semua keutamaan-keutamaannya, niscaya kita butuh buku yang berjilid-jilid. Walan nastati aidan an nuhsiya kullal manaqib, dan kita tidak akan mampu menghitung seluruh keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi cukuplah bagi kita untuk mengetahui sebagian keutamaan Umar, dan sebagian ini sudah cukup mewakili bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar." Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Umar termasuk orang yang terbaik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahla darajat al-ula la yarahum man tahtahum." Sesungguhnya pemilik derajat yang tinggi, mereka bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka. Kama tarawna najma at-tali'a fi ufuqis sama, sebagaimana kalian melihat bintang yang muncul di ufuk langit. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, termasuk orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Wa an'ama, dan keduanya memperoleh kenikmatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi man qablakum minal umam nasun muhaddasun min ghairi ay yakunu anbiya, fa iyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar." Sungguh umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, hanya saja mereka bukan para nabi. Jika ada seseorang pada umatku yang diberi ilham,
maka Umarlah orangnya. Zada Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'ad an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa'ad dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi ay yakunu anbiya. Sungguh, ya, orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel ada orang-orang yang diberi ilham. Hanya saja mereka bukan para nabi. Fa iyakun fi ummati minhum ahadun fa Umar. Jika ada, ya, seseorang dari umatku yang seperti itu, maka Umarlah orangnya. Qala Ibnul Asir menjelaskan muhaddasun maknanya orang-orang yang benar persangkaannya. Kalau mereka berprasangka atau mereka memprediksi, maka prediksinya benar, persangkaannya benar. Seakan-akan apa yang mereka ucapkan sudah disampaikan kepada mereka sebelumnya. Waqad jaa fil hadis tafsiruhu, dan disebutkan dalam hadis penafsirannya, penafsiran muhaddasun annahum mulhamun, yakni mereka diberi ilham. Orang yang diberi ilham adalah orang yang disampaikan dalam hatinya sesuatu, lalu dia mengabarkannya dengan dasar persangkaan, dugaan atau firasat. Ini adalah sesuatu yang Allah khususkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yang Allah pilih mereka. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita akan ceritakan bagaimana persangkaan Umar atau firasat Umar benar. Ketika dia menyangka sesuatu, maka persangkaannya itu benar. Dari Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Bakar dan Umar, "Hadzani sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalin wal akhirin." Dua orang ini, yakni Abu Bakar dan Umar, adalah pemimpin orang-orang dewasa penduduk surga dari golongan terdahulu maupun yang terakhir. Illa nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan para rasul. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa di surga. La tukhbirhuma ya Ali, janganlah engkau sampaikan kepada keduanya, wahai Ali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Seandainya sesudahku ada seorang nabi, maka Umarlah orangnya. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul, sehingga tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul sesudah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya ada nabi sesudahku, niscaya Umarlah orangnya. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Sehingga kita dapati banyak, ya, perkataan Umar yang benar.
Wa qala Ibnu Umar, "Ma nazala bin nasi amrun qattu faqalu fihi wa qala fihi Umar illa nazala fihi al-Qur'an ala nahwi ma qala Umar." Ibnu Umar juga berkata, tidaklah orang-orang mengalami suatu permasalahan lalu mereka berpendapat tentang permasalahan itu. Kemudian Umar juga berpendapat tentang permasalahan itu. Umar punya pendapat lain. Illa nazala fihi al-Qur'an ala nahwi ma qala Umar, kecuali Al-Qur'an turun sesuai pendapat Umar. Nanti kita akan ceritakan. Dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Kunna natahaddasu anna Umar bin Khattab yantiku ala lisanihi malakun." Dahulu kami sering berbincang-bincang tentang Umar. Ya, bahwasanya malaikat berbicara melalui lisannya. Malaikat berbicara melalui lisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, "Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Umar sauban wa fi riwayatin qamisun abyad." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar memakai pakaian. Dalam riwayat lain, pakaian putih. Pakaian yang berwarna putih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ajadidun saubuka am ghasilun?" Apakah pakaianmu ini pakaian yang baru atau baru saja dicuci? Kata Umar, "Bal ghasil." Ini adalah pakaian yang baru dicuci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan." Pakailah pakaian yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah sebagai syahid. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Uhudan." Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bukit Uhud. Wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Beliau ditemani oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Farajafa bihim, tiba-tiba gunung Uhud bergetar, bergoncang. Fadarabahu birijlihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulnya dengan kakinya. Nabi hentakkan kakinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Usbut Uhud." Diamlah wahai Uhud. Fama alaika illa nabiyyun au siddiqun au syahidan. Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Umar termasuk orang yang syahid. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi zi'bu fa akhadha minha syatan fa talabahu ar-ra'i." Ketika seorang pengembala bersama kambing-kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala menyerangnya. Serigala itu mengambil darinya seekor kambing. Lalu si pengembala mengejarnya. Faltafata ilaihi zi'bu. Maka serigala itu menoleh kepadanya, kepada si pengembala. Lalu serigala berkata, "Man laha yaumas sabu'." Siapa yang akan menjaga, siapa yang akan menjaganya pada hari binatang buas? Pada hari itu tidak ada pengembala selain aku. Wa bainama rajulun yasuku baqaratan qad hamala alaiha. Kemudian ketika seseorang menggiring
seekor sapi yang membawa beban yang berat. Kemudian sapi itu menoleh kepadanya dan berbicara. Kepadanya sapi itu berkata, "Inni lam ukhlaq lihaza." Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk ini. Walakinni khuliqtu lil harsi. Aku diciptakan untuk membajak sawah. Maka orang-orang pun berkata, "Subhanallah, apakah serigala dan sapi bisa berbicara?" Nabi SAW bersabda, "Fa inni uminu bizalika wa Abu Bakrin wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma." Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar beriman kepada hal itu. Aku, Abu Bakar dan Umar beriman kepada hal itu. Apa yang Nabi SAW sampaikan diimani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar wa asadduhum fi dinillah Umar." Umatku yang paling mengasihi umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling mengasihi umatku adalah Abu Bakar. Dan yang paling tegas dalam agama Allah adalah Umar. Dalam riwayat lain, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa asadduhum fi amrillah Umar." Umar termasuk orang yang paling tegas dalam agama Allah. Kemudian dari Abdullah bin Hantab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hazani as-sam'u wal basar," yakni Abu Bakar wa Umar. Dua orang ini adalah pendengaran dan penglihatan, yakni Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu seperti pendengaran dan penglihatan. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adri ma baqa'i fikum." Sesungguhnya saya tidak tahu berapa lama saya akan berada di tengah-tengah kalian. "Faqtadu bil lazaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Para pendengar rahimakumullah, Nabi SAW yubashiruhu bil jannati, menyampaikan kabar gembira kepada Umar tentang surga. Bahwasanya Umar termasuk penghuni surga. Dan Nabi SAW pernah melihat istana milik Umar di surga. Wa huwal Habib as-Sadiqul Masduq yubashiru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu min ahlil jannah. Nabi SAW, orang yang jujur lagi terpercaya, menyampaikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia termasuk penghuni surga. Wayalaha min busra. Sungguh ini kabar gembira yang luar biasa. Bal innal Habib sallallahu alaihi wasallam ra'a qasra Umar fil jannati. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat istana milik Umar di surga. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah." Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga,
Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya laha min busra. Sungguh ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yatlu'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Fattala'a Abu Bakrin. Tiba-tiba muncul Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Yatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki yang termasuk penghuni surga. Fattala'a Umar. Maka tiba-tiba muncul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltu al-jannata fa idza ana biqasrin min zahabin." Aku masuk surga, tiba-tiba aku melihat ada istana yang terbuat dari emas. Allahu Akbar, istana yang terbuat dari emas. Faqultu liman haza, lalu aku bertanya, milik siapa istana ini? Dikatakan kepadaku, li syabin min Quraisy, milik seorang pemuda dari Quraisy. Fazonantu anni ana huwa, aku mengira akulah orangnya. Lalu aku kembali bertanya, waman huwa, siapa orangnya? Siapa pemuda dari Quraisy itu? Dikatakan kepadaku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi istana ini milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istana yang terbuat dari emas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun." Ketika aku sedang tidur, ra'aituni fil jannati, aku melihat diriku ada di surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin, ada seorang wanita yang berwudu di samping istana. Lalu aku bertanya, liman hadzal qasru, milik siapa istana ini? Qalu li Umar. Kata wanita itu, milik Umar. Atau dikatakan kepadaku, milik Umar. Fazakartu ghairatahu. Lalu aku teringat sikap cemburunya Umar. Umar adalah seorang yang pecemburu. Fawalaitu mudbira. Aku pun segera berpaling. Ketika hal ini disampaikan kepada Umar, fabaka Umar. Umar pun menangis. Kata Umar, "A'alaika aghar ya Rasulullah?" Apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para pemirsa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Ini kita baru menyebutkan beberapa di antaranya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sosok sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Umar min ahlil jannah. Bukan hanya 1-2 hadis. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab min ahlil jannah. Bahkan Nabi SAW melihat istana milik Umar di surga. Keutamaan yang sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Umar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini? Karena keimanan Umar bin Khattab yang sangat kuat. Manzilatu iman Umar radhiyallahu anhu, kedudukan iman Umar radhiyallahu anhu.
Dari Abdullah bin Hisham ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun biyadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Lalu Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu illa min nafsi, kecuali diriku. Jadi Umar mencintai Nabi melebihi segala sesuatu kecuali dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna imanmu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahab ilaika min nafsi, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sekarang wahai Umar, sekarang baru imanmu sempurna. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah sampai derajat ini, maka keimanan kita sudah sempurna. Keimanan kita sudah sempurna. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Selama kita belum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu, maka selama itu keimanan kita belum sempurna. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar. Kita sudah bahas tentang Abu Bakar. Ya, kita dapati Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya Abu Bakar dan Umar ini rela mengorbankan segalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu hartanya, waktunya, ya tenaganya, bahkan jiwa raganya. Keduanya rela mengorbankannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari kecintaan adalah pengorbanan. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rela mengorbankan segalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min badi'i kalamihi radhiyallahu anhu annahu kana yaqul man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Di antara perkataan Umar yang sangat indah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang minim rasa malunya, maka akan minim sikap waroknya. Dan siapa yang minim sikap waroknya, mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Beliau juga berkata, man istahya istaghfa, wa man istaghfa ittaqa, wa man ittaqa wukiya. Siapa yang merasa malu, maka dia akan merahasiakan amal. Dan siapa yang merahasiakan amal, dia termasuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, maka dia akan dilindungi. Para jamaah rahimakumullah, ini ya kecintaan atau keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedudukan iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kemudian manzilatu dini Umar radhiyallahu anhu, kedudukan agama Umar radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun, ra'aitun nas uridu alayya wa alaihim qumusun, jam'u qamis." Ketika aku sedang tidur, aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Wa alaihim qumusun, mereka memakai pakaian-pakaian. Faminha ma yablughu as-sudiyya wa minha ma yablughu duna zalika. Di antara mereka ada yang memakai pakaian sampai di dadanya. Dan di antara mereka ada yang memakai pakaian kurang dari itu, di bawah dadanya. Wa uridu alayya Umar. Kemudian ditampakkan kepadaku Umar. Wa alaihi qamisun ijtarrahu. Dan ia memakai pakaian yang ia menyeretnya, pakaian yang panjang. Qalu wa ma awwaltahu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Qala ad-din. Kata Rasulullah, agama. Jadi orang akan memakai pakaian sesuai agamanya. Ada yang sampai dadanya, ada yang di bawahnya. Semakin tinggi agamanya, maka akan semakin panjang pakaiannya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang pakaiannya panjang. Karena agama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agamanya sangat tinggi. Agamanya sangat kuat. Taib, ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.